Hi pioneers, I'm from Saudi Arabia and then support GCV 314159. Halo guys, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Raditya CTF tentunya. Kabar terbaru hari ini datang dari Doris Shin ya. Mungkin teman-teman sering dengar siapa itu Doris Shin. Kabar terbaru di akun Twitternya, di akun pribadinya, dia mengunggah sebuah pernyataan ya teman-teman. Saya ingat hampir 4 tahun sebelum guru kelas saya, Miss Han, memperkenalkan jaringan Pi kepada saya yang merupakan lulusan dari Universitas McGill, Kanada. Saat itu hanya ada kurang dari 1 juta perintis. Saya adalah orang yang berpikiran terbuka dan juga saya menghargai siapa saja yang berbagi ide atau peluang yang hebat, terutama jaringan Pi gratis. Tapi hanya karena gratis mungkin kita tidak pernah memperhatikannya. Setelah dia merujuk saya, dia tidak belajar atau memberitahu saya apapun kecuali terus menambang tepat waktu setiap hari. Dia bahkan tidak tahu saya sangat aktif di komunitas Pi. Pi menarik perhatian saya hanya karena saya melihat banyak perintis media sosial memegang telepon di berbagai negara dan memiliki hasrat. Jadi saya mempelajari banyak informasi karena saya ingin tahu lebih banyak. Saya membagikan banyak informasi di grup referensi saya sendiri, grup bahasa Mandarin dan Inggris. Bahkan saya tidak pernah mengundang orang China untuk mendaftarkan Pi. Jadi semua referral saya berasal dari Amerika Serikat dan Kanada serta Eropa. Saya berbicara dalam 2 bahasa dan 2 kelompok selama 2 tahun tanpa ada yang menanggapi. Tapi saya tetap melakukannya. Saya tahu banyak perintis Amerika dan Kanada milik saya tetapi tidak pernah memiliki grup. Kebanyakan dari mereka tidak belajar, hanya menunggu mainnya terbuka. Dan mereka tidak menjualnya karena menurut mereka tidak ada gunanya mendapatkan ribuan dolar setelah lama menambang. Mungkin inilah alasan mengapa banyak perintis lulus KYC di sini. Saya telah diundang ke grup North China karena alasan inilah beberapa perintis Tionghoa bergabung dengan kelompok bahasa Tionghoa saya dan menyampaikan pidato saya di komunitas Tionghoa. Kemudian saya diundang di International Research Seminar untuk belajar tahun lalu di bulan Februari. GCV telah dibuat di dalam grup sana. Setelah kerja keras selama 1,5 tahun, saya bisa melihat GCV telah diterima oleh banyak negara di masyarakat. Saya melihat beberapa perintis masih belum memahami GCV. Mengapa kami sebut harga tinggi ini? Sebenarnya tahun kemarin kita ada Twitter Space 3 Times Conference yang cuma ngebahas ada apa dengan GCV dan kenapa GCV. Yang pertama, pada dasarnya ini untuk kesuksesan jangka panjang jaringan Pi. Pi tidak akan menjadi kripto hanya di pasar pertukaran sebagai aset. Ini adalah mata uang, makanya harus stabil. Agar stabil harus dimulai dari harga tinggi agar tidak dibeli oleh kalangan minoritas. Itu harusnya dipegang oleh lebih banyak populasi. Dan itu akan menjadi mata uang penyelesaian internasional global yang membutuhkan sejumlah besar mata uang. Saya menggunakan contoh dalam pidato saya untuk menghitung dan saya memposting pidato ini berkali-kali. Yang kedua, alasan yang kedua adalah karena periode lockup 3 tahun ketika ekosistem berkembang. Saya bisa melihat ada beberapa banyak migrasi akhir-akhir ini. Benar-benar 2 miliar migrasi tetap dikunci 1,3 miliar.
Kebanyakan perintis mengunci 90% jika $100 atau $1000. Sebagian besar perintis akan menghabiskan Pi, apalagi jika mereka barter rumah dan mobil tentunya. Yang ketiga, semua pengembang ekosistem menginvestasikan banyak uang dan sumber daya untuk membangun sebuah ekosistem. Jika harganya rendah, setidaknya selama 1-2 tahun, perintis tidak memiliki Pi untuk hadir sampai Pi mereka dirilis. Yang keempat, jika harganya $100 atau $1000, ketika mainnet terbuka, banyak pionir akan menjual Pi karena kebanyakan pionir adalah keluarga berpenghasilan rendah. Mereka tidak dapat mengontrol untuk tidak menjual rumah. Pi hanya untuk membeli rumah atau untuk tempat tinggal. Komunitas Pi adalah keluarga besar. Saya menggunakan analogi cerita burung berkepala dua. Satu kepala cemburu pada kepala lainnya dan menggoda kepala lainnya untuk memakan buah beracun. Ketika dia sangat senang melihat kepala lain mati, dia juga segera mati. Hari ini komunitas Pi harus berdiri di panggung yang sama. Selama Anda memegang Pi, kita harus saling mencintai dan peduli satu sama lain dan saling menghormati. Kita harus bersatu untuk membantu jaringan Pi segera berhasil. Ngomong-ngomong, saya selalu berterima kasih dan menghargai pengantar saya, yaitu Miss Han. Saya telah mengundang untuk makan malam yang enak sebelumnya. Bagaimana denganmu? Waduh, mak jelek teman-teman. Bagaimana, kita sudah mengundang belum sama orang yang mengenalkan dengan Pi Network? Bagaimana dengan Anda semuanya? Sudahkah kalian semua mengundang upline kalian yang mengajak kalian terjun ke dalam dunia Pi Network tentunya? Ya, itulah tadi teman-teman sepenggal kisah cerita dari Miss Doris Yin yang pertama kali masuk ke Pi, dengan sejarah-sejarahnya antara percaya dan tidak percaya, antara niat dan gak niat. Tapi berhubung Doris Yin itu punya pandangan yang positif dan punya analisa yang tinggi, sehingga patut dicontoh buat kita semua untuk mengikuti jejaknya. Dan kita tahu, semua pasti tahu dan yakin dari hati kita sendiri bahwa Pi Network akan berjalan lancar dan indah pada waktunya. Hanya kesabaran dari Anda sendiri yang dibekali oleh Tuhan, dan mampu nggak Anda untuk menjalankan tergantung dari intuisi kalian masing-masing teman-teman. Akhir kata, saya Raditya CTF undur diri. Nantikan video berikutnya dan see you.